Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan soal kompetensi manajerial jabatan fungsional guru. Pakai soal yang kedua, kompetensi manajerial jabatan fungsional guru ya. Soal yang pertama, kamu seorang asisten ahli dari sebuah perusahaan yang tidak paham teknologi. Dan kemudian kemajuan IT menuntut Anda untuk membuat sistem baru dalam perusahaan Anda. Sikap Anda, A. Ikut mengembangkan teknologi tersebut dengan meminta ahli IT di perusahaan Anda untuk mengajari Anda. B. Menerima teknologi baru tersebut dengan menyerahkan ahli IT dalam mengembangkan teknologi yang ada dan Anda ikut andil di dalamnya. Atau C. Ikut mengembangkan teknologi tersebut bersama ahli IT dari perusahaan Anda dan Anda membantu menggerakkan anggota lain. Atau D. Menerima teknologi baru tersebut dan mengkolaborasikannya dengan ide Anda. Jadi jawabannya adalah A ya, yaitu mengembangkan teknologi tersebut dengan meminta ahli IT di perusahaan Anda untuk mengajari Anda. Nah, jadi jawabannya adalah A. Dengan memilih untuk bekerja dari ahli IT, Anda menunjukkan inisiatif dan adaptasi terhadap teknologi baru, memperkuat keterlibatan Anda dalam membangun sistem. Soal yang kedua, sorotan-sorotan tajam masyarakat terhadap kualitas pelayanan ASN merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi dan ditaklukkan. Menurut saya, hal terbaik yang bisa saya lakukan sebagai abdi negara adalah harus memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat berupa pelayanan yang A. Cepat dan tuntas, B. Adil dan tidak membedakan, C. Nyaman dan menyenangkan, atau D. Transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Yaitu A ya, cepat dan tuntas. Nah, jadi cepat dan tuntas menekankan efisiensi dan solusi komprehensif memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan ASN yang responsif dan efektif. Soal yang ketiga, perusahaan kami berhasil menciptakan sebuah produk baru yang diprediksi akan memberikan keuntungan yang menjanjikan. Sebagai tenaga pemasaran, saya ditugaskan kantor untuk mencari relasi dan jaringan baru guna memperluas pemasaran produk kami. Yang saya lakukan adalah A. Mencari relasi yang memiliki rekam jejak bagus dalam pemasaran produk, atau B. Mencari relasi dari jaringan pemasaran yang mudah diajak bekerja sama, atau C. Mencari relasi dan jaringan pemasaran yang memiliki visi sama dengan perusahaan Anda, atau D. Mencari relasi dan jaringan pemasaran yang ikut siap mengembangkan dan memperluas pemasaran produk. Jawabannya adalah D ya, mencari relasi dengan jaringan pemasaran yang ikut siap mengembangkan dan merespon pemasaran produk. Nah, jadi jawabannya adalah D, memilih mitra yang siap mengembangkan dan memperluas pemasaran produk, menandakan strategi kolaborasi untuk kesuksesan bersama di pasar. Soal yang keempat, kantor tempat saya bekerja adalah sebuah kantor pelayanan yang selalu ramai oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Pada saat sedang banyak antrian, seorang bapak datang ke tempat saya dan meminta pelayanan, padahal pelayanan yang diperlukan terletak di bidang lain di kantor saya. Yang saya lakukan, A. Meminta untuk segera ke ruangan yang diperlukan karena saya harus segera melayani antrian lain, atau B. Meminta teman menggantikan tugas saya dan mengantarkan bapak tersebut ke tempat yang diperlukan, atau C. Meminta tolong kepada teman yang sedang tidak melakukan pelayanan untuk mengantarkan bapak tersebut, atau D. Memberikan petunjuk jalan ke arah ruangan pelayanan yang dibutuhkan. Jawabannya adalah C ya, meminta tolong kepada teman yang sedang tidak melakukan pelayanan untuk mengantarkan bapak tersebut. Nah, jadi jawabannya adalah C, yaitu meminta bantuan kolega yang tidak sibuk menunjukkan responsivitas dalam memberikan pelayanan terbaik sambil tetap menjaga efisiensi antrian yang ada. Soal yang kelima, sebagai seorang manajer keuangan, saya telah salah hitung dan mengakibatkan kerugian pada perusahaan.
Yang saya lakukan, A. Bertanggung jawab dan berusaha mengganti kerugian perusahaan dengan uang pribadi saya, atau B. Bekerja lebih keras membuat perusahaan mendapatkan keuntungan lebih dari apa yang telah hilang akibat kerugian ini, atau C. Menghubungi pemimpin perusahaan dan meminta petunjuk solusi apa yang saya harus lakukan, atau D. Mengaku salah dan bersedia menerima segala konsekuensinya. Jawabannya adalah A. Bertanggung jawab dan berusaha mengganti kerugian perusahaan dengan uang pribadi. Nah, jadi jawabannya adalah A. Mengganti kerugian dengan uang pribadi menunjukkan tanggung jawab dan integritas tinggi terhadap kesalahan yang telah terjadi dan dedikasi kepada perusahaan. Paham ya? Soal yang ke-6. Perkembangan zaman menuntut semua sektor pelayanan beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi. Menurut saya, kemauan dan kemampuan untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi di kantor saya harus menjadi tanggung jawab dari A. Ahli IT yang bekerja di kantor, atau B. Semua personal yang ada di kantor, atau C. Orang-orang yang berpotensi berurusan dengan hal-hal IT di kantor, atau D. Personal kantor yang berusia muda dan masih memiliki banyak potensi. Jawabannya adalah B. Semua personal yang ada di kantor. Kenapa? Jawabannya B. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi penting bagi semua anggota kantor untuk menjaga efisiensi dan adaptabilitas di era digital. Lanjut ke soal yang ke-7. Sebagai seorang pemimpin di sebuah perusahaan, kredibilitas saya diuji saat teman saya dekat saya melakukan pelanggaran berat di perusahaan yang saya pimpin terkait dengan keuangan. Sikap saya adalah A. Segera memecatnya sebelum terjadi kerugian yang lebih besar, B. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan, atau C. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan kemudian menentukan langkah selanjutnya, atau D. Mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Jawabannya adalah A. Segera memecat sebelum terjadi kerugian yang lebih besar. Jadi jawabannya adalah A. Tindakan cepat esensial untuk menjaga integritas dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi perusahaan. Soal yang ke-8. Saat Anda dan teman Anda sedang melakukan pelayanan, tiba-tiba seseorang ibu marah-marah karena kelalaian yang tidak sesuai dan kemarahan teman Anda sampai menyakiti hatinya. Sikap Anda: A. Diam saja karena tidak ada urusannya dengan saya, atau B. Menenangkan ibu itu lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan untuk dilayani dengan baik, atau C. Menenangkan ibu itu sambil menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya menyakiti hati teman saya, atau D. Menenangkan ibu itu dan meminta maaf. Jawabannya adalah B, yaitu menenangkan ibu itu lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan untuk dilayani dengan baik. Nah, jadi jawabannya adalah B. Menenangkan pelanggan dan mengarahkan solusi menunjukkan profesionalisme sambil menjaga kualitas pelayanan. Soal yang ke-9. Saya bekerja sebagai satpam jaga malam di sebuah perusahaan. Suatu hari salah satu petinggi perusahaan membawa teman-temannya dan menggunakan kantor untuk tempat berpesta. Yang saya lakukan: A. Membiarkan saja karena dia merupakan salah satu petinggi penting di perusahaan ini, atau B. Menghubungi pimpinan perusahaan untuk melaporkannya, atau C. Melarang dan mengingatkan bahwa ini adalah kantor yang tidak tepat digunakan sebagai tempat berpesta. D. Melarang dan mengancam akan melaporkannya kepada pimpinan perusahaan. Jawabannya adalah C. Melarang dan mengingatkan bahwa ini adalah kantor tidak tepat jika digunakan sebagai tempat untuk berpesta. Nah, jadi jawabannya adalah C. Menegakkan aturan kantor dengan cara sopan dan profesional tanpa melibatkan pihak lain. Soal yang ke-10. Anda adalah seorang asisten ahli dari sebuah perusahaan yang tidak paham teknologi, kemudian kemajuan IT menuntut Anda untuk membuat sistem baru perusahaan, dan sikap Anda adalah A. Menerima teknologi baru tersebut dan meminta tolong
ahli perusahaan mengajari Anda, atau B. ikut mengembangkan teknologi tersebut dan menerima ahli IT di perusahaan Anda untuk mengajari Anda, atau C. menerima teknologi baru tersebut dengan mengerahkan ahli IT dalam mengembangkan teknologi yang ada dan ikut andil di dalamnya, atau D. ikut mengembangkan teknologi tersebut bersama ahli IT dari perusahaan Anda dan Anda membantu menggerakkan anggota lain. Jawabannya adalah B ya, ikut mengembangkan teknologi tersebut dan menerima ahli IT di perusahaan Anda untuk mengajari Anda. Jadi jawabannya adalah B, beradaptasi dengan teknologi baru sambil memanfaatkan keahlian IT untuk belajar dan memastikan implementasi yang efektif. Soal yang ke-11. Seorang teman lama datang dan memberikan kepada saya peluang sebuah proyek baru di tempat yang cukup asing bagi saya. Sementara secara pribadi, saya kurang mengenal dengan baik dan juga belum pernah bekerja sama dengan teman ini. Saya akan A. mencoba mengambil peluang tersebut sambil tetap berhati-hati, atau B. menolak peluang tersebut karena tidak yakin dengan prospeknya, atau C. mengambil peluang tersebut karena keuntungannya cukup lumayan, atau D. mengambil peluang tersebut setelah meminta saran pada orang yang lebih berpengalaman. Jawabannya adalah A ya, mencoba peluang tersebut sambil tetap berhati-hati. Nah, jadi sikap ini mengambil peluang baru dan mendekat dengan pendekatan yang bijaksana dan berhati-hati. Soal yang ke-12. Seseorang ingin mengirim hewan ternak melalui pelabuhan namun tidak memiliki surat kesehatan hewan yang dipersyaratkan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata hewan tersebut merupakan pembawa penyakit menular yang harus dimusnahkan. Saya akan langsung memusnahkan hewan tersebut sesuai prosedur, B. langsung memusnahkan hewan tersebut dan mengupayakan ganti rugi untuk pemiliknya, atau C. menginformasikan kepada atasan terkait kasus tersebut, atau D. menginformasikan kepada pemilik ternak bahwa hewan harus dimusnahkan dan tidak bisa dikirim. Jawabannya adalah A ya, langsung memusnahkan hewan tersebut secara prosedur. Nah, jadi memusnahkan hewan sesuai prosedur demi keamanan dan kesehatan publik. Soal yang ke-13, saya harus melaporkan pekerjaan dengan cepat dan komputer kantor biasa yang saya gunakan untuk membuat laporan mati sehingga yang terjadi hanya sebuah laptop yang menggunakan penggunaannya belum saya kuasai. Yang saya lakukan adalah A. membuat laporan secara manual dan meminta orang yang biasa menggunakan laptop tersebut untuk mengalihkannya dalam bentuk laporan yang dibutuhkan, atau B. segera memperbaiki laptop saya supaya bisa mengerjakan laporan, atau C. meminta orang untuk mengerjakan laporan saya, atau D. berusaha mengerjakan laporan dengan menggunakan laptop tersebut. Jawabannya D ya, berusaha mengerjakan laporan dengan menggunakan laptop tersebut. Nah, jadi berusaha mengerjakan laporan dengan menggunakan laptop baru meskipun belum sepenuhnya menguasai, menunjukkan inisiatif dan keinginan untuk belajar. Soal yang ke-14, saya bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah restoran yang sangat terkenal. Pada suatu jam makan siang yang sedang ramai, seorang tamu komplain dan menegur saya karena makanan yang dipesannya lama belum datang. Yang saya lakukan, A. memastikan pesanannya dan menyampaikan kondisi terbaru padanya, B. meminta maaf dan segera memeriksa pesanannya, atau C. meminta maaf dan memintanya untuk menunggu sebentar lagi, atau D. meminta bagian dapur untuk segera menyelesaikan pesanannya. Jawabannya adalah B ya, meminta maaf dan segera memeriksa pesanannya. Nah, jadi jawaban B, meminta maaf dan segera memeriksa pesanannya, menunjukkan responsivitas terhadap keluhan pelanggan. Soal yang ke-15. Di perusahaan Anda baru saja memperbarui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyesuaikan tugasnya. Sikap Anda adalah mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda, atau B. meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut, atau C. mencari informasi di internet dan mempelajari bersama rekan-rekan Anda, atau D. mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi, atau D. mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang dari jam kantor. Jawabannya adalah B ya, meminta orang lain untuk mengajari Anda dan mengoperasikan perangkat tersebut. Nah, jadi meminta bantuan dari rekan-rekan untuk belajar
cara mengoperasikan perangkat baru mempercepat proses adaptasi ya. Soal yang ke-16, saya adalah seorang office boy di sebuah kantor pelayanan. Saat saya sedang mempersiapkan kantor dan jam pelayanan kantor belum dimulai, datang orang yang menginginkan pelayanan. Yang saya akan lakukan, A. Meminta untuk menunggu jam buka pelayanan dimulai, B. Segera melayani sesuai dengan keperluannya, atau C. Melihat kemungkinan adanya petugas pelayanan yang sudah datang untuk melayaninya, atau D. Menelpon petugas pelayanan untuk segera datang dan melayaninya. Jawabannya adalah C ya. Melihat kemungkinan adanya petugas pelayanan yang sudah datang untuk melayaninya. Nah, jadi jawabannya C, melihat kemungkinan petugas pelayanan sudah datang untuk melayani pelanggar lebih awal. Soal yang ke-17, perusahaan mengeluarkan sebuah produk baru di pasaran, namun hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa produk ini kurang mendapat respon baik dari para distributor dan penjual. Untuk meningkatkan ketertarikan dan meyakinkan para distributor untuk menjual bahwa produk ini layak untuk dijual dan akan menguntungkan, saya akan A. Memberikan kebijakan untuk membayar setelah produk terjual, B. Memberikan potongan harga yang sangat besar untuk menambah semangat mereka, atau C. Membantu mereka dengan memberikan paket promo gratis, atau D. Memberikan bonus setiap mereka yang berhasil mencapai target penjualan. Jawabannya adalah A ya, yaitu memberikan kebijakan untuk membayar setelah produk terjual. Nah, jadi memberikan kebijakan pembayaran setelah produk terjual untuk memberikan insentif kepada distributor dan penjual tanpa risiko finansial yang besar. Soal yang ke-18, kemampuan dan kemauan untuk selalu mengembangkan diri merupakan bagian tak terpisahkan dari profesionalisme kerja. Untuk itu, sebagai pelayan masyarakat, hal yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja saya adalah A. Melayani dengan ramah, B. Memberikan informasi sebanyak mungkin, C. Bertindak proaktif dalam pelayanan, D. Menjaga perasaan supaya tidak mudah emosi. Jawabannya adalah C ya, bertindak proaktif dalam pelayanan. Nah, jadi bertindak proaktif dalam pelayanan karena inisiatif dan kepedulian terhadap kebutuhan pelanggan adalah bagian penting dari meningkatkan kualitas kinerja sebagai pelayan masyarakat. Soal yang ke-19, tahun ini kantor mengharapkan semua laporan dibuat dalam bentuk berbeda, yakni dalam bentuk grafik dan analisa dengan program teknologi baru yang belum begitu saya pahami. Yang saya lakukan, A. Membuat dalam bentuk grafik dan analisa dengan program yang saya kuasai, yang penting bisa dipahami, atau B. Meminta bantuan teman untuk mengajari saya menguasai program terbaru tersebut, atau C. Meminta bantuan teman untuk membuat laporan dengan program teknologi baru, atau D. Membuat laporan dengan program yang saya kuasai lalu meminta bantuan teman untuk mengalihkannya ke dalam program baru. Jawabannya adalah B, meminta bantuan teman untuk mengajari saya untuk menguasai program tersebut. Nah, jadi jawabannya adalah B, meminta bantuan teman untuk mengajari Anda menguasai program tersebut yang dibutuhkan di kantor. Soal yang ke-20, saya adalah seorang pekerja yang bekerja dalam bidang pelayanan. Pada suatu hari, seorang klien menelpon dan meminta untuk pelayanan di tempatnya. Pada saat itu hujan turun dengan deras dan saya hanya membawa sepeda motor. Yang saya lakukan, A. Melihat urgensi pelayanan yang akan saya lakukan, B. Menunda keberangkatan setelah hujan reda, atau C. Tetap berangkat melakukan pelayanan, atau D. Meminta dijemput oleh klien supaya saya tetap bisa melakukan pelayanan. Jawabannya adalah C. Tetap berangkat melakukan pelayanan meskipun hujan. Nah, jadi tetap berangkat dan melakukan pelayanan menunjukkan komitmen terhadap pelayanan pelanggan meskipun cuaca buruk. Soal yang ke-21, setiap bulan tim saya selalu berhasil memenuhi target yang dibebankan ke kantor. Pencapaian ini berhasil menjadi tim saya meraih prestasi sebagai tim yang meraih target tahunan
terbaik di kantor. Menurut saya, kunci keberhasilan tim adalah A. Mengelola target bulanan yang baik sehingga berhasil mencapai target tahunan yang mudah. Atau B. Kemampuan saya mengelola kondisi anak buah saya. Atau C. Kerjasama yang baik antara elemen dalam mencapai target yang ditentukan. Atau D. Strategi yang baik dalam usaha mencapai target. Jawabannya adalah C ya, bekerjasama yang baik antara elemen dan mencapai target yang ditentukan. Nah, jadi jawabannya adalah C, bekerjasama yang baik antara elemen dalam tim merupakan kunci keberhasilan tim mencapai target tahunan terbaik. Soal yang ke-22, restoran yang Anda miliki semakin ramai pelanggan, sementara karyawan yang Anda miliki makin terbatas. Untuk menghadapi situasi yang seperti ini, apa yang Anda lakukan? A. Berusaha melayani pelanggan semaksimal mungkin dengan karyawan yang Anda miliki sekarang. Atau B. Berusaha melayani pelanggan dengan cara menambah jumlah karyawan agar bisa melayani seluruh pelanggan. Atau C. Tidak menambah karyawan karena lebih mementingkan kualitas dibandingkan harus menambah karyawan. Pada akhirnya kualitas pelayanan turun. Atau D. Memperluas restoran supaya bisa menampung lebih banyak pelanggan yang datang. Jawabannya adalah B ya, berusaha melayani dengan pelanggan dengan cara menambah jumlah karyawan agar bisa melayani seluruh pelanggan. Jadi jawabannya adalah B, yaitu menambah jumlah karyawan untuk melayani pelanggan yang meningkat, menjaga kualitas pelayanan, dan mendukung pertumbuhan bisnis. Soal yang ke-23, saya adalah seorang teknisi pada sebuah perusahaan teknologi terkemuka. Suatu hari, terjadi kerusakan mesin yang sangat vital pada kantor cabang kami dan harus sesegera mungkin. Padahal saat itu saya sedang mengerjakan perbaikan pada mesin di kantor lain dengan jaraknya yang sangat jauh. Saya akan A. meminta kantor untuk menugaskan teknisi lain yang sedang tidak melakukan pengerjaan. B. Segera menyelesaikan pekerjaan saya dan menuju ke sana untuk memperbaiki. Atau C. Menghubungi rekan teknisi yang dekat dengan lokasi mesin dan meminta untuk memperbaikinya. Atau D. Menuju ke sana untuk memperbaikinya dan meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang saya kerjakan saat ini. Jawabannya adalah C ya, menghubungi rekan teknisi yang dekat dengan lokasi mesin dan memintanya untuk memperbaiki. Nah, jadi jawabannya adalah C, menghubungi rekan teknisi yang dekat dengan lokasi masalah untuk memperbaikinya sambil tetap menyelesaikan pekerjaan yang sedang Anda kerjakan. Soal yang ke-24. Sebagai seorang pengacara, Anda diminta untuk menyelesaikan kasus klien Anda dengan beberapa pengacara senior, sedangkan Anda merupakan pengacara muda yang baru saja merintis karir. Yang Anda lakukan, A. Berusaha untuk tidak minder karena harus menyelesaikan kasus klien dengan beberapa pengacara senior. Atau B. Berusaha untuk bisa bekerja sama dengan pengacara senior dan belajar dari pengalaman beliau dalam menyelesaikan kasus. Atau C. Bekerja sama dengan pengacara senior dan selalu meminta petunjuk dalam menyelesaikan kasus tersebut. Atau D. Berusaha bekerja mandiri supaya tidak menganggap merepotkan oleh pengacara senior. Jawabannya adalah B ya, berusaha untuk bisa bekerja sama dengan pengacara senior dan belajar dari pengalaman beliau dalam menyelesaikan kasus. Nah, jadi jawabannya adalah B, berusaha bekerja sama dengan pengacara senior dan memberikan dari pengalaman mereka dalam menyelesaikan kasus. Soal yang terakhir, soal yang ke-25, sebagai sebuah wedding organizer, saya mendapatkan klien yang meminta pernikahannya dalam budaya asal mereka yang sepertinya susah untuk didapatkan baju dan alat lainnya karena sangat jauh dari tempat saya tinggal. Saya akan A. menyarankan mereka untuk menggunakan baju tempat adat tinggal saat ini yang lebih mudah didapatkan. Atau B. memenuhi semua permintaan mereka untuk menggunakan budaya asal mereka dalam pernikahan. Atau C. memenuhi semua permintaan mereka untuk menggunakan budaya asal mereka dan dalam pernikahan dengan syarat semua baju dan alat dipersiapkan oleh mereka. Atau D. menghubungi
rekan wedding organizer dari daerah sana atau daerah asal mereka untuk membantu saya? Jawabannya adalah B ya, memenuhi semua permintaan mereka untuk menggunakan budaya asal mereka dalam pernikahan. Nah, jadi memenuhi semua permintaan klien untuk menggunakan budaya asal mereka dalam pernikahan menunjukkan komitmen dan keinginan klien Anda. Demikian Bapak Ibu, soal 25 soal ya, kompetensi manajerial jabatan profesional guru. Jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu berlatih dan semoga nanti tesnya bisa mendapatkan nilai terbaik. Dan sampai di sini video saya, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time